Rakyat adalah sumber kedaulatan. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Kekuasaan tanpa rakyat adalah benalu tanpa karisma. Rakyat adalah bumi. Politik dan kebudayaan adalah udara. Bumi tanpa udara adalah bumi tanpa kehidupan. Udara tanpa bumi adalah angkasa hampa belaka. Wakil rakyat bukanlah abdi kekuasaan. Wakil rakyat adalah abdi para petani, para kuli, para nelayan, para pekerja, dan seluruh lapisan kehidupan. Wakil rakyat adalah wakil dari sumber kehidupan. Pemimpin Indonesia masa depan untuk juga berada di tengah-tengah rakyat Indonesia. Kemarin pada saat perhelatan saya menyaksikan ada Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Sandiaga Uno hadir di perhelatan itu. Memang Ridwan Kamil nampaknya tidak datang, mungkin nggak dapat tiket. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, Erick Thohir mempertontonkan kedekatan mereka dengan rakyat. Ini adalah hal yang positif. Pesan kedua yang ingin disampaikan oleh para pemimpin baru Indonesia ini adalah bahwa mereka dicintai oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat Indonesia biasanya selalu suka dengan pemimpin atau juara-juara yang memang disukai oleh rakyat. Bisa dikatakan cerdas. Anies Baswedan menggunakan sebuah grup band yang dulu Giring ada di dalamnya dan sudah keluar untuk menyindir balik kritikan dari Giring terhadap Anies Baswedan, dan itu bisa terlihat sekali dalam caption dalam postingan Instagram yang dibuat oleh Gubernur Anies. Tapi catatan kritisnya adalah pertama kan menjadi pertanyaan, kok sebegitu niatnya seorang gubernur, dan kalau betul ya grup band itu yang menggunakan misalnya dana APBD untuk dipakai dalam sebuah acara dan kemudian dipakai hanya untuk menyindir balik orang yang mengkritiknya, saya pikir itu malah bisa menjadi efek bumerang. Yang kedua, sebetulnya catatan kritis juga, buat apa seorang Anies Baswedan disebut namanya bisa menjadi capres Gubernur DKI, kemudian terbawa oleh narasi yang dibuat dan kritikan yang dilakukan oleh seorang ketua umum partai 1, bahkan tidak mencapai 2%. Akhirnya Anies Baswedan seperti menurunkan kapasitas kompetisinya hanya dengan ketua umum partai kecil, bukan dengan capres-capres lain yang namanya sering disebut juga oleh sedang berlomba-lomba menunjukkan wajah sebagai negarawan. Jadi sekalipun ada kongsi dan poros politik yang sudah mulai bermunculan, mereka seakan-akan menunjukkan sikap kedewasaan berpolitik berbeda, tapi tetap akan terus sama dan solid menuju 2024. Tapi kita ingat, kalau sudah muncul capres definitif yang sudah ditetapkan oleh KPU, saya kira kemesraan-kemesraan semacam ini akan berkurang. Ini kan umbang kanan, umbang kiri sebagai upaya untuk melakukan rayuan politik. Nasdem sangat mungkin berkoalisi dengan Gerindra. Begitupun sebaliknya, Gerindra sangat mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Dengan catatan harus ada nama Pak Anies Baswedan yang tidak jadi direkomendasikan. Karena bagi Gerindra yang kita tahu, Prabowo Subianto menunjukkan loyalitas dan totalitasnya kepada Jokowi. Pada saat yang bersamaan, kalau Nasdem ngotot dengan Anies Baswedan, itu menegaskan bahwa pernyataan Prabowo, pernyataan Surya Paloh, mereka akan menghormati pilihan politik masing-masing akan terjadi. Mereka siap head to head, mereka akan siap berhadapan-hadapan di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena saya membayangkan sangat tidak mungkin menduetkan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan, mengingat dua orang ini berada dalam dua kutub yang saat ini berbeda-beda. Prabowo itu saat ini mewakili kubu pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan Anies adalah kubu oposisi yang tentu saja iman politiknya berbeda dengan Bang Andre Rosiade, berbeda dengan Prabowo, dan berbeda dengan Gerindra. Makanya tidak mengherankan dalam berbagai diskusi
dalam berbagai kesempatan, Bang Andre itu kan selalu nyerang Anies Baswedan sebagai orang yang dianggap tidak tahu terima kasih, tidak pamitan, dan sebagai orang yang kemudian pernah dibesarkan dulu oleh Prabowo Subianto, tapi kemudian di 2024 sangat potensial akan berhadapan. Puji penampilan Anies di TV Australia. Pengamat ini akui bukan tim ses baca pres koalisi perubahan, cuma menyampaikan fakta. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat sosial dan politik Tato Sugiarto mengomentari penampilan bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan di salah satu televisi Australia. Anies diketahui sempat diundang untuk memberikan kuliah umum di ST Lee Annual Lecture. Di dalam kuliah umum yang diisinya, Anies membahas tentang bagaimana memastikan proses teknokrasi di pemerintahan bisa sinkron dengan proses demokrasi. Usai agenda tersebut, rupanya Anies menyempatkan diri diwawancarai oleh salah satu TV Australia saat masih berada di sana. Menanggapi penampilan Anies saat diwawancarai, Tato menyoroti kemampuan berbahasa Anies yang membuat dia selalu diundang bahkan ketika berada di luar negeri. Secara belak-belakan, akademisi Universitas Negeri Malang ini mengaku dirinya bukan bagian dari tim sukses Anies. Ia mengaku dirinya hanya menyampaikan fakta kemampuan berbahasa Inggris yang baik membuat Anies selalu diundang bahkan saat berada di luar negeri. Maaf, saya bukan tim sukses Pak Anies Baswedan, cuma menyampaikan fakta. Begini nih kalau bahasa Inggrisnya lancar, sampai ke luar negeri pun diundang, ujar Tato dikutip dari Newswatch dari akun Twitter pribadi pada Jumat 10 Maret 2023. Yang lebih mengesankan lagi, wawancara Anies dengan stasiun televisi yang dikenal sebagai ABC Australia ini disiarkan secara langsung ke seluruh Australia. Menjadi tamu di stasiun TV ABC Australia dan program ini live streaming ke seluruh Australia. Mantap, ujar Tato. Di dalam kuliah umum yang diisinya, Anies membahas tentang bagaimana memastikan proses teknokrasi di pemerintahan bisa sinkron dengan proses demokrasi. Usai agenda tersebut, rupanya Anies menyempatkan diri diwawancarai oleh salah satu TV Australia saat masih berada di sana. Menanggapi penampilan Anies saat diwawancarai, Tato menyoroti kemampuan berbahasa Anies yang membuat dia selalu diundang bahkan ketika berada di luar negeri. Secara belak-belakan, akademisi Universitas Negeri Malang ini mengaku dirinya bukan bagian dari tim sukses Anies. Ia mengaku dirinya hanya menyampaikan fakta kemampuan berbahasa Inggris yang baik membuat Anies selalu diundang bahkan saat berada di luar negeri. Maaf, saya bukan tim sukses Pak Anies Baswedan, cuma menyampaikan fakta. Begini nih kalau bahasa Inggrisnya lancar, sampai ke luar negeri pun diundang, ujar Tato dikutip dari Newswatch dari akun Twitter pribadi pada Jumat 10 Maret 2023.